Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Simulasi Mesin Cuci Industri Tekstil Berbasis Kendali Fuzi atas nama Dani Sanjaya NPM 1840302063, lokal A2 atau B, mata kuliah Komputasi Cerdas. Ini adalah jurnal yang saya gunakan. Tampilannya seperti ini. Saya mengambilnya dari internet. Selanjutnya, pendahuluan. Industri tekstil memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menambah devisa negara. Selain itu, industri ini juga menyerap cukup banyak tenaga kerja, sekitar 1,34 juta jiwa, sehingga menjadi salah satu industri yang diandalkan di Indonesia. Salah satu peralatan yang cukup penting dalam industri ini adalah mesin cuci, karena digunakan sebagai pencuci dari sampel-sampel garmen. Pengembangan pengendalian pada mesin cuci dengan metode kendali fuzi umumnya masih menggunakan metode simulasi dengan software. Baru diimplementasikan ke microcontroller, seperti yang dilakukan sudah Hatagar yang melakukan penelitian simulasi MATLAB dalam mengimplementasikan kendali fuzi pada mesin cuci dengan basis aturan antara jenis kotoran, tingkat kekotoran, dan massa kepakaian dengan periode kecepatan putaran. Kemudian penelitiannya juga dilakukan dengan 3 input berupa jenis pakaian, jenis kekotoran, dan tingkat kekotoran pakaian. Dan satu output yang berupa waktu pencucian pada mesin cuci. Penelitian yang sama dalam penggunaan logika fuzi untuk mesin cuci dengan input dan output yang lebih bervariasi. Penelitian tersebut masih pada tahap melakukan simulasi untuk menerapkan pada perangkat keras berupa motor DC yang akan diimplementasikan pada industri tekstil. Next, teori logika fuzi, kendali logika fuzi. Logika fuzi merupakan sebuah sistem yang melakukan pengambilan keputusan sebuah variabel numerik atau angka menjadi variabel linguistik atau bahasa. Kendali logika fuzi atau Fuzzy Inference System, disingkat FIS, adalah sistem kendali dengan konsep teori himpunan fuzi, aturan fuzi if-then, dan fuzi reasoning. Kendali logika fuzi terdiri dari fuzifikasi, basis data, kemudian fungsi keanggotaan dari himpunan fuzi yang dipergunakan di aturan fuzi, basis aturan, unit pembuat keputusan, dan defusifikasi. Selanjutnya, struktur kendali logika fuzi. Strukturnya kendali logika fuzi ada masukan Cripps, kemudian basis pengetahuan ada 2, basis data dan basis aturan. Basis data masuk ke fuzifikasi dan unit pembuat keputusan. Sedangkan basis aturan masuk ke defusifikasi dan unit pembuat keputusan. Dari basis data masukkan ke fuzifikasi dan masukkan unit pembuat keputusan. Kemudian disinkronkan dengan basis aturan dari unit pembuat keputusan dan masuk ke defusifikasi untuk sebuah keluaran Cripps. Selanjutnya, perancangan sistem kendali logika fuzi. Ini adalah diagram bloknya. Sistem kendali logika fuzi di mesin cuci. Ada 2 masukan, tingkat kekotoran dan massa. Sistem fuzinya ada fuzifikasi, inferensi, defusifikasi, dan terakhir keluaran ada kecepatan motor. Fuzi Inferensi System, disingkat FIS. Nah, ini adalah tampilan pada MATLAB. Tampilan FIS, Fuzi Inferensi System pada MATLAB ya. Begini tampilannya. Dimana ada inputnya 2, tingkat kekotoran, ada rule base, dan ada output kecepatan motor. Nah, metode yang digunakan ini metodenya Mamdani, max min. Nih, saya lihat di sini ya. Selanjutnya, menentukan nilai himpunan semesta dan domain dalam suatu himpunan fuzi. Variabel input pertama yaitu tingkat kekotoran, di mana semesta untuk variabel tingkat kekotoran itu atau ranknya dari 0 sampai 100. Kemudian tingkat kekotoran variabelnya itu memiliki himpunan fuzi, yaitu 3 himpunan fuzi: kurang kotor, kotor, dan sangat kotor. Untuk kurang kotor itu memiliki domain atau parameter dari 0 sampai 50. Begitupun himpunan fuzi yang kedua
dari domainnya dari 20 sampai 80. Kemudian sangat kotor yang terakhir itu dari 50 sampai 100. Selanjutnya variabel input kedua yaitu massa, ya kan? Dimana semesta untuk variabel massa dari 0 sampai 10. Ini di sini bisa dilihat. Kemudian variabel massa memiliki 3 himpunan Fuji, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan, memiliki domain atau parameter dari 0 sampai 5. Sedangkan untuk sedang dari 2 sampai 8. Kemudian yang terakhir berat dari 5 sampai 10. Fungsi keanggotaannya, ini tipenya yang saya gunakan, segitiga. Fungsi segitiga atau tram sama juga dengan variabel input yang pertama tadi, itu segitiga. Kemudian variabel output yaitu kecepatan motor, di mana memiliki semesta untuk variabel kecepatan motornya itu dari 0 sampai 1400. Kemudian variabel output memiliki 5 himpunan Fuji, yaitu sangat lambat, menengah, cepat, dan sangat cepat. Untuk sangat lambat memiliki domain atau parameter dari 0 sampai 500. Untuk lambat dari 400 sampai 800. Tingkat menengah dari 700 sampai 1000. Kemudian cepat dari 800 sampai 1200. Yang terakhir sangat cepat dari 1100 sampai 1400. Selanjutnya, menentukan parameter basis aturan pada sistem kendali logika Fuji berdasarkan himpunan Fuji dalam kurung linguistik. Penamaan. Ini adalah basis aturan. Ada 9 basis aturannya. Kemudian ini tampilan pada MATLAB Fuji Logic. Tampilannya seperti ini ya. Ada 9 ya. 9 aturan. Selanjutnya, hasil pengujian dengan Fuji Toolbox. Ini hasil pengujiannya begini tampilannya ya. Misalkan tingkat kotorannya itu 20%, massanya 3 kg, maka kecepatan motornya 700 rpm. Diubahnya bisa di sini, masukkan inputnya di sini ya, untuk mengubah ini sama ini. Selanjutnya, ini adalah hasilnya, hasil keseluruhan, hasil pengujian tadi. Hasilnya seperti ini. Tingkat kotoran 20%, massa 3 kg, maka kecepatannya 700 rpm. Dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah video simulasi bagaimana saya membuat sebuah fungsi logika Fuji. Nah, ini yang tadi variabel input pertama. Yang itu, nah ini kurang kotor, himpunan Fujinya bisa dilihat dari 0 sampai 50 untuk domain, dan ranknya itu variabel input yang pertama dari 0 sampai 100. Ini sudah saya jelaskan di presentasi tadi, ya kan, kurang kotor yaitu lihat dari 0 sampai 50. Kemudian himpunan Fuji yang kedua ada kotor, itu lihat bisa dilihat kan 20 sampai 80. Ranknya masih tetap sama 0 sampai 100, tidak berubah ya variabel inputnya. Kemudian yang ketiga ini sangat kotor,
dari 50 sampai 100. Tipenya juga ya sama, dia segitiga. Himpunan Fuji Kanggotan ini dia menggunakan segitiga. Massa, kemudian variabel input kedua massa. Itu yang pertama ada ringan, ini ringannya dari 0 sampai 5. Kemudian semesta untuk variabel massa itu ranknya yaitu 0 sampai 10. Kemudian himpunan Fuji yang kedua sedang, itu dari 2 sampai 8. Di sini juga tipe atau fungsi keanggotaan atau bentuk dari fungsi keanggotaan himpunan Fuji ini sama juga dari input yang pertama yaitu segitiga. Nah, kemudian himpunan Fuji yang ketiga yaitu berat 5 sampai 10. Ini himpunan Fuji yang ketiga. Bisa dilihat ya. Selanjutnya himpunan Fuji output variabel output itu ada 5 himpunan Fuji, dan untuk semesta variabel output kecepatan motor 0 sampai 1400. Nah, untuk himpunan Fuji yang pertama itu sangat lambat. Domainnya itu atau parameternya 0 sampai 500. Untuk fungsi keanggotaan, bentuk fungsi keanggotaan dari variabel output ini segitiga juga, sama segitiga juga. Kemudian himpunan Fuji yang kedua itu lambat, memiliki domain dari 400 sampai 800. Bisa dilihat ya, lambat. Selanjutnya menengah dari 700 sampai 1000. Dari 700 sampai 1000. Selanjutnya cepat, itu parameternya atau domainnya dari 800 sampai 1200. Bisa dilihat dan diperhatikan. Kemudian sangat cepat dari 1100 sampai 1400. Nah, dari semua langkah-langkah tadi itu adalah masuk dalam basis data, masukkan basis data lalu difusifikasi variabel input, output dari tingkat kekotoran, massa hingga kecepatan. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah rule-nya. Rule yang telah dibuat itu 9 aturan. Bisa dilihat, jika tingkat kekotorannya kurang kotor dan massanya ringan, maka kecepatan motor lambat. Nah, ini rule pertama, aturan yang pertama. Yang kedua, jika tingkat kekotorannya kurang kotor, massanya sedang, maka kecepatannya menengah. Sampai seterusnya. Bisa diperhatikan ya. Kemudian, nah ini untuk melakukan pengujian dari nah ini pengujiannya dari aturan yang tadi yang telah dibuat, misalkan 20%, ya kan, masanya 3 kg, maka kecepatannya 700 sesuai dari materi itu ya. Kemudian 40%, 6 kg, maka 900. 1015. Bisa diperhatikan sendiri ya bagaimana melakukan pengujiannya menggunakan toolbox yang ada di logika Fuji atau rule-nya ini. Sampai 9 aturan ya. 9 aturan. 70%, 9 kg, 70%, 5 kg, 957, 90%, 8 kg, 1200, 100%, 10 kg, 1300. Terakhir, daftar pustaka. Ini adalah link yang saya gunakan. Link yang saya gunakan atau materi yang saya ambil itu dari sini.
linknya ya. Linknya seperti ini ya. Bisa dicari di sini. Oke, mungkin sekian video yang atau presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.